Pada masa penjajahan Belanda, wilayah Kabupaten Belu merupakan gabungan dari 20 wilayah kerajaan yang meliputi Belu dan sebagian Timor Tengah Utara yaitu Wewiku, Haitimuk, Alas, Wehali, Fatuaruin, Lakekun, Dirma, Mandeu, Insana, Biboki, Harneno, Naitimu, Lidak, Jenilu, Fialaran, Silawan, Maukatar, Lamaknen, Makir, dan Lamaksanulu. Tahun 1862, pusat pemerintahannya berada di Atapupu dengan kepala pemerintahannya disebut Gezaheber. Pada tahun 1910 Kerajaan Anas diserahkan kepada Kerajaan Amanatun Timor Tengah Selatan pada tanggal 25 Maret 1913, Kerajaan Lidak digabung dengan Kerajaan Jenilu yang dipimpin oleh Raja Don Joseph da Costa, dengan nama Swapraja atau Kerajaan Jenilu. Kemudian setelah lahirnya Beslit Gubernemen 7 Oktober 1914, maka Kerajaan Jenilu dan Naitimu digabung menjadi sebuah kerajaan baru, bernama Kakuluk Mesak di bawah pimpinan Raja Don Joseph da Costa. Jumlah kerajaan di Belu pun tinggal 17 dari sebelumnya 18 kerajaan. Kemudian tanggal 1 April 1915, Swapraja Insana, Swapraja Biboki, dan Swapraja Harneno, dimasukkan ke dalam wilayah Timor Tengah Utara, sehingga jumlah kerajaan di Belu tinggal 14 kerajaan. Sebulan kemudian tanggal 29 Mei 1915, Sivil Militer Asisten Residen Grambek, menggelar rapat di Besikama, dihadiri oleh Swapraja Wehali, Wewiku, Haitimuk, Fatuaruin, Lakekun, Dirma, dan Mandeu. Dalam rapat ini disepakati pembentukan sebuah Swapraja baru bernama Swapraja Malaka. Sementara itu, Beredau yang terletak di tapal batas dengan Timor Portugis, telah menjadi benteng pertahanan Belanda dari 1911 hingga 1916. Pada tahun 1916, pusat pemerintahan Belanda untuk Belu Utara dipindahkan dari Atapupu ke Atambua. Pada tanggal 19 Januari 1916, Gezaheber melaksanakan rapat dengan Swapraja Makir, Lamaknen, Lamaksanulu, Kakuluk Mesak, Fialaran, dan Silawan yang menghasilkan terbentuknya Swapraja Belu Tasiveto. Pada tanggal 20 September 1923, Controller Belu Van Rysveld-Meyer menerbitkan memori tentang struktur pemerintahan di wilayah Belu, yang meliputi seluruh wilayah Belu ditambah Insana, dan Biboki di TTU, sebagai berikut. 1. Menghapuskan Swapraja Malaka dan Swapraja Belu Tasiveto. 2. Membentuk satu Swapraja yang terdiri dari wilayah Belu seluruhnya, ditambah Swapraja Insana dan Biboki Timor Tengah Utara. 3. Mengakui Brianahak sebagai Raja Belu dengan gelar, Maromak Oan. 4. Dalam melaksanakan pemerintahan, Maromak Oan dibantu oleh Mangku Bumi yang bergelar Liurai. Pada tanggal 14 Mei 1930, dengan Residen Timor en Onderorgeden, Seran Asit Fatin diakui sebagai kepala Swapraja Belu dengan gelar Liurai. Setelah Seran Asit Fatin meninggal dunia pada tanggal 9 November 1931, terjadilah kevakuman jabatan Liurai Belu. Pada tanggal 20 Juli 1940 pemerintah Belanda oleh Controller Weceh, J. Buffett, melaporkan kepada pemerintah pusat, bahwa Swapraja Belu dihapus dan dibentuk 3 Swapraja baru yaitu Swapraja Malaka, Swapraja Tasiveto,
dan Swapraja Lamaknen mengakui Antonius Teiseran sebagai Raja Malaka dengan gelar Liurai, Atok Samara sebagai Raja Tasifeto dengan gelar Astanara, dan Bauliku Raja Lamaknen bergelar Loro. Pada 20 Februari 1942, tentara Jepang mendarat di Batu Lesa, Kabupaten Kupang sekarang, di bawah pimpinan Jenderal Hayakawa. Selanjutnya pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, dan meninggalkan Pulau Timor beserta Kabupaten Belu. Sekitar April 1942, tentara Jepang masuk wilayah Atambua. Controller Belanda, H.C. Dehan dan keluarga ditawan. Wilayah pemerintahan Belu dipimpin oleh seorang pejabat Jepang yang disebut Bunken Kanrikan. Pemerintah Jepang mengakui wilayah Belu terbagi menjadi dua Swapraja, 1. Swapraja Tasimane dipimpin oleh Arnoldus Claus sebagai Raja 1 dan Edmundus Teiseran Naifatuaruin sebagai Raja 2. 2. Swapraja Tasifeto dipimpin oleh Nicholas Manek sebagai Raja 1 dan Hendrikus Besin Sirida Costa sebagai Raja 2. Pemerintahan Jepang di Belu dikendalikan dari laut oleh Onderafdelling yang dipimpin pembesar Jepang dengan sebutan Atambua Bunken. Terdapat sistem kerja paksa diterapkan Jepang atas rakyat Belu. Romusha rakyat wajib membuat lubang-lubang perlindungan dan pertahanan, bagi tentara Jepang masih ada di Teluk Gurita sampai sekarang. Selain itu, rakyat juga diwajibkan menanam tumbuhan jati untuk kepentingan perang. Jepang masih ada sampai sekarang, sebagai hutan jati Nenuk di Tasifeto Barat.